kita bisa diarahkan dalam seni budaya. Islam bisa menyebar di tanah Sunda, Jawa Barat dengan budaya, dengan tradisi. Maka bagaimana kita mempersatukan negara kita itu bukan karena perbedaan, tapi karena kebaikan. Perbedaan sunatullah, setiap orang punya perbedaan, tapi dengan perbedaan itu kita bisa bersatu. Saya serahkan Bapak ini. Ini dengan sertifikatnya saya tanya. Ini ada sertifikatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama, tentu yang kita hormati bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fajar Laksana. Jadi beliau ini lengkap. Dan tadi langsung saya saksikan, mungkin saya juluki beliau Kiai Haji Maestro. Lengkap, totalitas. Beliau berkarya seni budaya, melakoni, hadir, menjaga, ngawal, memuliakan dan meluhurkan. Dan yang terpenting menggaungkan terus kepada generasi muda. Mohon aplaus untuk Kiai Haji. Tentu yang saya banggakan keluarga besar Museum Prabu Siliwangi dan juga Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat. Yang saya banggakan juga tuan rumah dari pemerintah Kota Sukabumi. Tentu bangga Bapak bisa hadir di sini. Saya sempat hadir melihat pemandangan di sini, tapi hari ini adalah kunjungan batinnya terpenuhi, Bang. Lahir melihat keindahan, batinnya juga sekarang melihat semuanya di sini menggaungkan kemuliaan seni budaya, meluhurkan museum, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bersama tadi disampaikan Bhinneka Tunggal Ika, satu tapi terus bersama menggaungkan kemuliaan perbedaan kita. Yang juga saya sangat banggakan hadir di sini dari BRIN, tadi Bapak Irfan, Pak Hari, dan juga jajaran para peneliti. Kami bangga, Pak, tadi saya sampaikan bangsa yang besar juga bangsa yang menggaungkan seni budaya tapi memiliki konsep dan komitmen kuat terhadap research and development. Dan ini Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, tentu kita memiliki harapan besar untuk mengawal segala keluhuran kemuliaan bangsa yang kita miliki dari Aceh hingga Papua, dan memang yang sudah dari dahulu kita adiluhung. Tentu yang saya juga banggakan hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama, tentu kita patut melakukan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan baik dan sehat. Saya mohon maaf Pak Kiai, dulu sempat diundang oleh Pak Kiai. Waktu itu kami pas sedang di luar negeri bertugas. Tentu waktu itu diwakili Bapak Waliono dari Asosiasi Museum Indonesia, dan baru kali ini saat ini kami bisa hadir tadi mendapat penjelasan dan berdiskusi singkat dengan Pak Kiai. Pertama tentu saya harus sampaikan sangat bangga. Memang kemuliaan sebuah bangsa adalah pada saat sejarah dan warisan luhur bangsanya dimuliakan dan digaungkan. Dimuliakan tadi sudah, digaungkan saya lihat sendiri bagaimana generasi muda tidak lupa, malahan mereka menjadi petarung, pejuang, dan melakoni kebudayaan itu. Nah itu Pak Kiai, kami patut apresiasi yang tinggi karena tidak mudah menggaungkan ini, tapi tentu dengan semangat pengabdian, perjuangan. Pasti tantangannya tidak mudah, Pak, tapi kami bangga di situ dan merasakan terhormat juga bisa hadir di sini. Yang kedua juga apresiasi. Kami hadir sebetulnya memenuhi undangan seminar, tapi ini dapat berkah yang luar biasa. Dapat gelar
juga golok kala petok. Dan tentunya ini merupakan tugas mungkin agar selalu menjaga keluhuran kebudayaan kita, warisan bangsa kita. Dan memang saya sendiri patut perkenalkan diri, saya Putu Suparno Rudana, tadi disampaikan oleh beliau, saya dari Bali. Dan memang selama ini sebetulnya lahir dan dibesarkan dalam lingkungan seni budaya. Kebetulan saja Pak Kiai, saya ini jadi anggota DPR, bertugas di asosiasi, tapi tujuannya pasti bagaimana kita ingin menggaungkan keluhuran seni budaya itu. Kalau DPR RI itu mungkin networking, Pak. Tadi dibilang sama Pak Irfan sama Pak Ari. DPR RI itu mengawal agar membuat regulasi kebijakan, legislasi dan anggaran untuk bisa, salah satunya yang terpenting adalah mengawal keluhuran seni budaya bangsa itu. Saya di Asosiasi Museum Indonesia sudah 3 periode ini menjadi ketua umum, ketua Asosiasi Museum. Saya sudah minta sebetulnya sama Pak Waliono dan teman-teman, kalau bisa ada yang baru biar diteruskan. Tapi masih secara aklamasi diminta untuk mengawal kembali perjuangan Asosiasi Museum. Dulunya kami terus sudah berusaha memaksimalkan Pak Kiai bagaimana membantu permuseuman, mendorong, memuliakan sumber daya museum, khususnya sumber daya manusia. Yang awalnya museum itu dipikirkan hanya tempat tanda kutip mungkin buangan, tempat yang sudah tidak dibutuhkan. Padahal harus ada sebuah transformasi dan perubahan bahwa museum adalah tempat termulia bagi segala cipta rasa karsa, bagi segala cipta rasa karsa, bagi penciptaan mahakarya yang diciptakan oleh para pendahulu kita. Itu sebetulnya makna museum. Museum merupakan rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban, rumah sumber inspirasi, dan rumah yang merupakan sumber aktivitas untuk melekatkan masa lalu, masa kini, dan menggaungkannya ke masa depan. Makanya mulia sekali tugas museum, dan tentu saya sangat bangga karena yang lainnya kan lebih bentuknya mungkin politik, tapi museum dan kebudayaan ini menyatukan kita. Mungkin banyak hal di hidup kita memisahkan kita, tapi melalui museum, melalui seni budaya, melalui kebersamaan ini yang membawa kita menjadi satu. Saya sendiri sedang memperjuangkan di DPR menginisiasi, sekarang sudah naskah akademisnya. Kami kemarin dengan Badan Keahlian DPR RI sudah menyiapkan naskah akademis dan sudah masuk menjadi inisiasi balik sebuah RUU, Rancangan Undang-Undang Permuseuman. Dan saya juga menggagas Undang-Undang Omnibus Kebudayaan. Founding Father kita mengatakan bangsa kita sudah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, tapi yang kebudayaan ini belum mampu kita gaungkan secara maksimal. Negeri yang adibudaya Indonesia atau Nusantara ini begitu mulia dan luar biasa, tapi mungkin satu regulasinya belum lengkap, payung hukumnya belum lengkap, dan juga harapannya nanti afirmasi untuk anggaran juga harus komprehensif. Sehingga kalau hanya diselesaikan salah satu, kami sebut namanya Sabta Karsa, mungkin kurang komprehensif. Tapi kami bangun dalam konsep Sabta Karsa dan Eka Karsa Permuseuman Indonesia. Apa saja Sabta Karsa itu? Pertama, membuat undang-undang permuseuman. Yang kedua, membentuk lembaga permuseuman, entah namanya kementerian atau badan permuseuman, dan kebudayaan di situ harus ada. Nah, mungkin mimpi adanya Kementerian Kebudayaan dan Museum ini mudah-mudahan bisa terwujud ke depan. Yang ketiga, adanya lembaga sertifikasi untuk permuseuman dan kebudayaan, karena sekarang justru belum ada ini. Yang keempat, penganggaran yang komprehensif untuk kebudayaan dan permuseuman. Kalau anggaran APBN diwajibkan undang-undang 20% APBN untuk pendidikan, tapi kebudayaan belum mendapatkan. Kalau 3.000 triliun anggaran APBN, 20% adalah 600 triliun. Bayangkan dari 600 triliun, 10% saja untuk kebudayaan dan museum, tentu itu akan tergaung kemuliaan bangsa, bergetar masyarakat dunia melihat kekayaan warisan bangsa Indonesia. Indonesia mungkin tidak punya mobil merek seperti BMW, Mercedes,
tidak punya membuat pesawat seperti Boeing, tidak bisa punya produk seperti di Korea atau Jepang, tapi kita punya produk seni budaya bangsa. Jika ini mampu kita gaungkan dan getarkan, bayangkan seluruh dunia akan memahami kekayaan begitu besar Indonesia ini ke depan. Nah, yang kelima adalah kelembagaan permusiuman yang komprehensif. Sekarang memang belum. Jadi memang banyak museum kadang-kadang aset tanahnya belum jelas. Jadi lembaganya belum jelas, badan hukumnya. Yang keenam adalah menyangkut sumber daya manusia yang komprehensif. Saat ini belum juga. Karena memang belum ada perhatian komprehensif dari pemegang kebijakan untuk permusiuman. Dan yang terakhir, poin Sabta Karsa ke-7, menggaungkan kembali gerakan nasional cinta kebudayaan dan museum di Indonesia. Nah, ini konsep Sabta Karsa yang kita segera jangka pendek mudah-mudahan bisa kita wujudkan Eka Karsa, yaitu melalui undang-undang permusiuman. Jika ini bisa kita wujudkan, tentu akan memayungi berbagai hal dan bisa menyelesaikan secara strategis komprehensif permasalahan tantangan bagaimana penggaungan seni budaya dan kebudayaan itu. Memang kita tahu ada undang-undang cagar budaya, kita tahu ada undang-undang pemajuan yang baru 7 tahun, pemajuan budaya, tapi payung untuk rumahnya cagar budaya dan artefak belum ada, yaitu undang-undang museum. Cagar budaya hanya menemukan, pemajuan hanya memajukan, tapi di mana merumahkan? Untung ada Pak Kiai, ada Museum Prabu Siliwangi, ada Ponpes. Untung ada museum-museum swasta yang banyak. Kalau tidak atas pengabdian, ketulusan pengabdian Bapak Kiai, mungkin ini sudah dimiliki oleh bangsa lain. Bangsa banyak yang di luar negeri mengklaim. Mungkin silat itu tadi, mungkin Malaysia bisa mengklaim. Ya, bangsa lain juga mengklaim. Nah, kami bangga, pejuang-pejuang informal di masyarakat, tokoh-tokoh, Pak Kiai, ini menjadi penting garda terdepan pengawal kemuliaan bangsa. Dan kami, makanya saya ke DPR Pak, kalau bisa jalan-jalan kan dari perjalanan hidup saya untuk mengawal payung hukum itu. Makanya kami melihat DPR itu bukan tujuan akhir, tapi hanya bagaimana mengawal kemuliaan bangsa ini yang begitu kaya dan adiluhung dari Aceh hingga Papua. Nah, hari ini kami hadir Pak Kiai, tentu terima kasih sudah dijadikan keluarga besar. Mungkin saya berasal dari Bali Pak, tapi akar Bali itu sebetulnya dari Jawa, apalagi Sunda ya. Jadi sebetulnya banyak istilah, bahasa, dan kearifan lokal yang ada di Jawa Barat ini juga kami bisa temukan di Bali. Sebetulnya kita semua bersaudara dan tentu kami sangat bangga bisa hadir di sini. Dan poin yang utama yang terakhir Pak Kiai, langkah Pak Kiai sudah sangat tepat membangun museum Prabu Siliwangi, karena memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak muda. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang kemuliaan Jawa Barat dan budaya Sunda itu Pak. Yang ketiga, bagaimana ini menjadi senjata diplomasi kita ke depan, menjadi untuk menaruh memposisikan Indonesia menjadi kekuatan yang luar biasa, super power dalam bidang kebudayaan. Mungkin sekarang militer, tapi ke depan sudah soft power diplomasi. Tidak lagi dengan militer, tapi dengan seni budaya, tapi tetap ada kekuatan ketahanan silat tadi. Itu powernya, tapi dengan kelenturan, ketulusan dari seni budaya, yaitu pencak silat itu tadi. Nah, saya sekali lagi mengaturkan terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf tidak bisa, nanti Pak Waliono akan di sini terus sebagai Wakil Ketua Asosiasi Museum Indonesia. Beliau akan terus di sini, dan ke depan komitmen saya untuk terus mendukung agar Museum Prabu Siliwangi ini terus berkembang secara baik dan juga harapannya bermanfaat, berguna, dan bermakna bagi generasi berikutnya dan generasi muda. Dan mudah-mudahan nanti saya juga suatu saat mudah-mudahan bisa berjuang lebih maksimal, karena sekarang saya di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian Investasi, Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara, dan juga Kementerian Koperasi dan UKM. Periode lalu saya di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Jadi nyambung. Saya
Kalau duduk di satu tempat tidak mau terus di tempat itu, karena saya ingin menyebarkan, menggaungkan segala kemuliaan, khususnya seni budaya dan museum kita kepada seluruh pihak. Jadi dengan demikian, terima kasih Pak Kiai. Saya aturkan, habis ini saya akan berangkat ke Jakarta karena sampai sore ada beberapa rapat. Kita akan menyiapkan forum di parlemen, itu Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, pertemuan antara parlemen Indonesia dengan negara Pasifik. Juga pemerintah, Kementerian Luar Negeri meminta kita untuk membuat forum Indonesia Afrika, kerjasama Indonesia Afrika khususnya bidang parlemen, karena tahun depan adalah 70 tahun perayaan konferensi Asia Afrika. Bangsa ini bangsa besar dulu ya Pak, tapi karena memang mungkin fokus kita berbeda, ke depan kita harus gaungkan lagi Indonesia yang betul-betul besar dan menunjukkan kemuliaannya dari sudut soft diplomasi, yaitu seni budaya. Dan kami memberikan apresiasi yang tinggi, penghormatan yang tinggi kepada Pak Kiai, dan kami salut dan bangga. Jadi ini adalah salah satu contoh utama bagaimana pelestarian seni budaya tidak hanya melibatkan masyarakat, aktivitas anak muda, tapi potensi pariwisata Kota Sukabumi juga ini menjadi ikon utamanya dari pemerintah Kota Sukabumi, dan mudah-mudahan ini akan terus gaung, dan mudah-mudahan suatu saat nanti jika waktu siapa tahu bisa berkunjung ke Bali, Pak Kiai bisa mampir ke museum kami. Mudah-mudahan bisa kita bikin satu kerjasama, pagelarannya juga tidak hanya di sini, tapi mudah-mudahan juga di Bali. Terima kasih dari saya, demikian saya ucapkan terima kasih dan bangga semua. Mari kita menjadi penggaung, pemulia, dan pejuang kebudayaan bangsa seperti contoh panutan kita Pak Kiai Fajar Laksana. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.